Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Agnes Susepandibaho dengan NIM 11S22052 dari Prodi Sarjana Informatika Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang laporan praktikum yang keenam dari mata kuliah dasar pemrograman. LISP yang digunakan pada minggu ini adalah ekspresi rekursif dan tipe list. Kita akan membahas tentang tantangan praktikum pada bagian A, yakni ekspresi dan rekursif. Yang pertama ada pangkat. Pada bagian ini kita diminta untuk menyelesaikan perpangkatan dengan cara rekursif dan diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah A pangkat N sama dengan A dikali A pangkat N kurang 1 dengan basis A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian definisi dan spesifikasi konstruktornya yakni dua integer menerima masukan dua bilangan bulat A dan N dan mengembalikan nilai dari A pangkat N menggunakan cara rekursif dengan basis A pangkat 0 sama dengan 1. Kita akan buka VS Code untuk melihat codingan yang telah saya buat. Berikut adalah codingan pada bagian perpangkatan. Sekarang kita akan coba untuk menjalankan kode programnya. Yang pertama kita buka folder praktikum 6. Kemudian pada bagian ini kita ketik CLISP. Kemudian pada bagian ini kita akan memanggil nama programnya untuk melihat kode programnya berjalan atau tidak. Karena hasilnya sudah bernilai true, maka kita tinggal memasukkan bilangan integer yang kita mau untuk kita melihat berapakah pangkat dari bilangan integer tersebut. Yang pertama ada em, pangkat pangkat 2 dari 3. Artinya 3 kuadrat hasilnya 9. Dari mana dapat hasilnya 9? Eh, itu 3 dikali 3 pangkat 2 dikurang 1. Artinya 3 dikali 3 pangkat 1. Hasilnya 9. Kemudian ada eh, 9 pangkat 5. Artinya 9 dipangkatkan dengan 5. Itu hasilnya 9 dikali 9 pangkat 4. Bisa juga 9 dikalikan sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 59.049. Kita akan lanjut pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua yakni ada faktorial. Pada bagian ini kita diminta untuk menyelesaikan faktorial dengan cara rekursif. Diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 faktorial. Kemudian ada definisi dan spesifikasi. Dua buah bilangan integer menerima masukan sebuah bilangan bulat n dan mengembalikan nilai dari n faktorial menggunakan cara rekursif. Kita akan buka VS Code untuk melihat codingan yang telah saya buat. Berikut adalah codingan untuk bagian faktorial. Kita akan coba menjalankan kode programnya. Kita buka folder praktikum 6. Kemudian pada bagian ini kita ketik CLISP. Kemudian kita akan coba memanggil nama kode programnya untuk melihat apakah kode programnya berjalan atau tidak.
Karena hasilnya sudah bernilai true, maka kita tinggal memasukkan nilai bilangan integer yang kita mau untuk kita melihat berapakah hasil dari faktorial bilangan integer tersebut. Kita bahas dari yang pertama, ada faktorial 3, artinya 3 faktorial. Hasilnya 6. Berarti pada bagian ini, hasilnya ini adalah 3 dikali 3 dikurang 1 faktorial. Kemudian hasilnya menjadi 3 dikali 2 faktorial. 3 dikali 2 faktorial itu hasilnya 6. Kemudian ada faktorial 7, yang artinya juga 7 faktorial. Hasilnya ini didapatkan dari 7 dikali 6 faktorial. Kemudian 6 faktorialnya diturunkan lagi menjadi 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Begitu seterusnya. Kemudian setelah dikalikan nanti hasilnya adalah 5040. Kemudian kita akan lanjut pada bagian yang ketiga, yakni Fibonacci. Fibonacci. Pada bagian ini kita diminta untuk menyelesaikan deret eh, Fibonacci dengan cara rekursif. Apabila diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah Fn sama dengan F dikali N kurang 1 ditambah F dikali N kurang 2. Kemudian ada definisi dan spesifikasi konstruktor. Tiga buah bilangan integer menerima tiga buah bilangan bulat A, B, dan N, di mana A dan B adalah suku pertama dan kedua dari deret Fibonacci, 0 dan 1, dan mengembalikan nilai dari suku ke N dari deret Fibonacci. Kita akan membuka VSCODE untuk melihat codingan yang telah saya buat. Berikut adalah codingan pada bagian Fibonacci. Kita akan coba menjalankan kode programnya. Yang pertama kita buka praktikum 6, folder praktikum 6, kemudian kita ketik CLISP. Kemudian pada bagian ini kita kembali memanggil kode programnya untuk melihat apakah kode programnya berjalan atau tidak. Karena hasilnya sudah bernilai true, maka kita tinggal memasukkan deret Fibonacci yang kita mau. Kita masukkan 3 buah bilangan integer. Kita bahas dari yang pertama itu ada Fibonacci 017. Kenapa hasilnya 8? Karena pada bagian ini, kemudian kalau deretnya dilanjut itu 1 ditambah 7 hasilnya akan menjadi 8. Kemudian ada deret Fibonacci 012. Um, 0 ditambah 1 hasilnya menjadi 1, maka deret Fibonacci 012 hasilnya adalah 1. Kemudian em, kita akan lanjut pada bagian em, tantangan praktikum yang pada bagian B yakni tipe list. Yang pertama itu ada konstruktor. Pada bagian konstruktor kita diminta untuk mengerjakan dua hal. Yang pertama ada konsol E dan L yang menghasilkan sebuah list dari list L dan E dengan E sebagai elemen pertama. Kemudian ada konsol LE
yang menghasilkan sebuah list dari list L dan E dengan E sebagai elemen terakhir. Kemudian ada definisi dan spesifikasi konstruktor. Eh, Elemen dan list menghasilkan sebuah list dari list L dan E dengan E sebagai elemen pertama list. Kemudian ada cons B, yakni list dan elemen menghasilkan sebuah list dari list L dan E dengan E sebagai elemen terakhir. Kita akan buka VS Code untuk melihat codingan yang telah saya buat. Berikut adalah codingan pada bagian console dan cons B. Console itu di depan, cons B itu di belakang. Kemudian kita akan coba menjalankan kode programnya. Yang pertama kita buka folder praktikum 6. Kemudian pada bagian ini kita ketik CLISP. Kemudian kita akan coba untuk memanggil nama programnya untuk melihat apakah kode programnya berjalan atau tidak. Karena hasilnya sudah bernilai true, maka kita tinggal memasukkan nilai bilangan ya integer yang kita mau. Kita bahas dari yang pertama, ada konsol 7, listnya dari bilangan 8, 9, dan 2. Hasilnya menjadi 7, 8, 9, 2. Karena konsol menambahkan bilangan integer pada suatu bilangan integer lain dari suatu bilangan list. Maka 7 ditambahkan di bagian depan dari list suatu angka. Maka hasilnya menjadi 7, 8, 9, dan 2. Kemudian ada cons B yang artinya belakang dari sebuah list 8, 9, 2. Kemudian ada diminta untuk menambahkan bilangan 7. Maka hasilnya menjadi 8, 9, 2, 7. Karena cons B artinya memberikan suatu bilangan integer di belakang suatu list dari suatu bilangan integer. Kemudian kita akan lanjut pada bagian yang kedua, yakni selektor. Pada bagian ini kita diminta untuk mengerjakan 5 hal. Yang pertama ada first element, yakni mengembalikan elemen pertama dari list L. Kemudian yang kedua ada tail, mengembalikan list tanpa elemen dari elemen pertama list L. Kemudian ada last element, yakni mengembalikan nilai elemen terakhir list L. Kemudian ada head, ya head L, mengembalikan list tanpa elemen terakhir list L. Dan yang terakhir ada mid, yakni menghasilkan list untuk elemen yang berada di tengah list. Kemudian ada definisi dan spesifikasi konstruktor. Konsolnya itu menghasilkan sebuah list dari list L dan E dengan E sebagai elemen pertama list. Kemudian ada cons B, yakni menghasilkan sebuah list dari list L dan E dengan E sebagai elemen terakhir. Kemudian ada definisi dan spesifikasi selektor. First element yakni mengembalikan nilai elemen pertama dari list L. Kemudian ada tail, yakni mengembalikan list tanpa elemen pertama dari list L. Kemudian last element, yakni mengembalikan elemen terakhir dari list L.
Kemudian ada head L, yakni mengembalikan list tanpa elemen terakhir dari list L. Dan yang terakhir ada mid L, yakni mengembalikan list untuk elemen yang berada di tengah list L dengan syarat jumlah elemen dari list L harus bernilai ganjil. Karena nanti kalau hasilnya bernilai gelap, maka yang keluar adalah false. Kita akan membuka VS Code untuk melihat codingan yang telah saya buat. Berikut adalah codingan yang telah saya buat pada bagian selektor. Kita akan coba menjalankan kode programnya. Yang pertama kita buka file praktikum 6. Kemudian pada bagian ini kita ketik CLISP. Kemudian kita akan coba untuk memanggil kode programnya untuk melihat apakah kode programnya berjalan atau tidak. Karena hasilnya sudah bernilai true, maka kita tinggal memasukkan 5 hal yang ingin kita ketahui tadi, yakni first element, tail, last element, head, dan mid. Kita akan bahas dari bagian yang pertama ada first element. Listnya itu ada 4, 8, 5, dan 9. Yang keluar adalah 4 karena elemen pertama dari list bilangan ini adalah angka 4. Kemudian ada tail dari bilangan list 3, 9, 12, dan 4. Yang keluar adalah 9, 12, 4. Tail tadi disebutkan tail adalah mengembalikan nilai list tanpa elemen pertama list. Maka elemen pertamanya dihilangkan. Elemen pertama yakni 3, maka yang keluar adalah 9, 12, dan 4. Kemudian ada head. Listnya itu 9, 11, 15, dan 16. Yang keluar menjadi 9, 11, dan 15. Head itu mengembalikan list tanpa elemen terakhir dari list L. Maka elemen terakhirnya itu yakni 16 tidak diikutkan pada bagian list lagi. Kemudian hasilnya itu menjadi 9, 11, dan 15. Kemudian ada mid dari list 1, 2, 3, 4, dan 5. List tadi kan menghasilkan nilai untuk elemen yang berada di tengah list. Artinya nilai tengah dari suatu list bilangan. Pada list bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5, nilai tengahnya adalah 3. Kemudian ada mid list bilangannya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 dan 6. Hasilnya keluar false karena salah satu syarat tadi jumlah elemen dari list harus bernilai ganjil. Karena ini sudah bernilai genap, maka hasilnya false. Eh, Perlu diingat bahwa pada bagian ini bukan mencari nilai tengah, namun mencari bilangan yang berada di tengah, bukan nilai tengah. Nilai tengah bukan nilai rata-rata, namun bilangan yang berada di tengah. Maka tidak boleh ada bilangan genap, karena kalau ada bilangan genap, kita tidak mengetahui bagian mana yang menjadi pertengahan dari list bilangan tersebut.
Kemudian kita akan lanjut em, pada bagian yang ketiga yakni operator. Pada bagian operator kita diminta untuk yang pertama itu menghitung jumlah elemen list 0 jika kosong. Kemudian ada concat yakni menghasilkan konkatenasi dua buah list dengan list L2 sesudah list L1. Kemudian ada reverse yakni memberikan list yang urutan elemennya adalah kebalikan dari list asal. Kemudian ada max L yakni menghasilkan nilai elemen list yang mempunyai nilai terbesar dengan syarat list harus mempunyai paling sedikit satu elemen. Kemudian ada elemen ke N yakni untuk mengembalikan nilai elemen pada posisi N di list L dengan syarat ukuran list harus lebih besar dari atau sama dengan N. Kemudian ada copy L1, L2 untuk menyalin semua elemen pada L1 dari L2 ke L1. Kemudian ada average, yakni menghasilkan nilai rata-rata dari elemen yang terdapat pada list L. Dan yang terakhir, STDVL, yakni menghasilkan nilai standar deviasi dari elemen yang terdapat pada list L. Kemudian ada definisi dan spesifikasi konstruktornya. Konsolnya tetap sama, yakni menghasilkan sebuah list dari list L dan E dengan E sebagai elemen pertama list. Kemudian ada cons B, yakni menghasilkan sebuah list dari list L dan E dengan E sebagai elemen terakhir list. Kemudian ada definisi dan spesifikasi selektor. First element yakni mengembalikan elemen pertama dari list L, kemudian tail mengembalikan list tanpa elemen pertama list L, kemudian last element yakni mengembalikan elemen terakhir dari list L, kemudian head yakni mengembalikan list tanpa elemen terakhir dari list L, kemudian ada mid yakni mengembalikan list untuk elemen yang berada di tengah list, dan syarat jumlah elemen list harus bernilai ganjil. Kemudian ada definisi dan spesifikasi untuk operatornya. Yang pertama ada NB elemen, yakni menghitung jumlah elemen list dan mengembalikan 0 jika listnya kosong. Kemudian ada concat, yakni menghasilkan konkatenasi dua buah list dengan list L2 sesudah list L1. Kemudian ada reverse, yakni memberikan list yang urutan elemen adalah kebalikan dari list asal. Kemudian ada max, yakni menghasilkan nilai elemen list yang mempunyai nilai terbesar dengan syarat list harus mempunyai paling sedikit satu elemen. Kemudian uh, copy, yakni menyalin semua elemen pada L2 ke L1 dengan tidak menyalin elemen yang sama. Kemudian ada average, yakni menghasilkan nilai rata-rata dari elemen yang terdapat pada list L. Kemudian ada STDV, yakni menghasilkan nilai standar deviasi dari elemen yang terdapat pada list. Kemudian ada definisi dan spesifikasi fungsi antaranya. Yang pertama ada sum, yakni menjumlahkan semua nilai elemen dari list L. Kemudian ada max 2, yakni mengambil nilai terbesar dari dua buah bilangan integer, yakni X dan Y. Kemudian ada fx2, yakni menghitung pangkat 2 dari x dari sebuah bilangan integer. Kemudian ada stdv stub, yakni menghitung pangkat 2 dari hasil pengurangan first element list L dengan average list L. Kemudian ada sum stdv stub, yakni menghitung stdv stub dari setiap elemen list L. Kita akan buka VS Code untuk melihat codingan yang telah saya buat. Berikut adalah codingan yang telah saya buat. Kemudian kita akan membuka VS Code untuk melihat apakah codingannya berjalan atau tidak. Yang pertama kita buka folder praktikum 6, kemudian pada bagian ini kita ketik CLISP. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan kode programnya. Kita memanggil kode programnya untuk melihat apakah kode programnya berjalan atau tidak.
Karena hasilnya sudah bernilai true, maka kita tinggal mencari nilai-nilai dari fungsi yang diminta pada bagian operator. Kita akan bahas dari bagian yang pertama, yakni NB elemen L. Pada bagian ini, kita berikan contoh listnya 1, 2, 3, 7, 11, 18, 34, dan 47. Yang keluar adalah 8. Eh, pada bagian ini kenapa keluar 8? Karena NB elemen itu tadi menghitung jumlah elemen list dan bernilai 0 apabila himpunannya kosong. Kenapa hasilnya 8? Karena 1, 2, 3, 7, 11, 18, 34, dan 47 itu ada 8 buah bilangan integer. Maka yang keluar adalah 8. Kemudian ada concat dari list 2, 3. Kemudian ada list 9, 10, 11. Yang keluar menjadi 2, 3, 9, 10, dan 11. Kenapa hasilnya menjadi begitu? Karena concat kan menghasilkan konkatenasi dua buah list dengan list L2 sesudah list L1. Maka hasilnya itu digabung.
2 dan 3 digabungkan dengan list dari 9, 10, dan 11. Maka hasilnya itu menjadi list dari 2, 3, 9, 10, dan 11. Kemudian ada reverse. Reverse itu listnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian reverse itu kan memberikan list yang urutan elemennya adalah kebalikan dari list asal. Maka pada bagian reverse ini, listnya itu dibalikkan dari list asalnya. Yang harusnya listnya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dibalik menjadi dari bagian belakang. 5, 4, 3, 2, dan 1. Kemudian bagian yang keempat ada marks. Listnya itu 21, 27, 48, 45, 78, dan 56. Yang keluar adalah 78. Max itu kan menghasilkan nilai elemen list yang mempunyai nilai paling besar dengan syarat listnya harus mempunyai paling sedikit satu elemen. Pada bagian ini kita lihat dari nilai list ini, nilai bilangan integer yang paling besar adalah 78. Kemudian ada elemen ke N. Dari list 17, 21, 25, 31. Kemudian elemen ke N itu kan untuk mengembalikan nilai elemen pada posisi N di list dengan syarat ukuran list harus lebih besar atau sama dengan N. Kemudian kita lihat pada list ini. Listnya 17, 21, 25, dan 31. Kita minta yang kedua, list yang kedua itu apa? Maka yang keluar nilai yang kedua itu adalah 21 karena pada bagian ini list yang kedua adalah 21. Kemudian ada average dari list 1, 2, 3, 4, dan 5. Average itu kan nilai rata-rata dari elemen yang terdapat pada sebuah list. Maka nilai rata-rata dari sebuah list 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah 3. Kemudian ada copy dari list 1, 2, 3, kemudian list 5, 6, dan 7. Copy pada bagian ini copy itu digunakan untuk menyalin semua elemen dari L2 ke list L1. Pada bagian ini kita lihat yang keluar hasilnya menjadi 5, 6, 7, 1, 2, 3. Karena hasilnya dibalik L2 menjadi L1, maka 5, 6, 7 menjadi L1, yakni pada bagian depan, kemudian L1-nya menjadi L2, 1, 2, 3 menjadi di belakang, maka hasilnya yang harusnya jadi dari 1, 2, 3, 5, 6, 7, maka hasilnya menjadi 5, 6, 7, dan 1, 2, 3. Kemudian ada STDV dari list 23, 22, dan 21. STDV itu kan menghasilkan nilai standar deviasi dari elemen yang terdapat pada nilai L. Maka yang keluar dari standar deviasi dari list 23, 22, dan 21 adalah 0,816496. Kita akan bahas bagian yang keempat. Bagian yang keempat dari laporan praktikum ini adalah predikat. Kita diminta untuk mengerjakan yang pertama ada is MTL, bernilai benar jika listnya kosong. Kemudian ada is one element, bernilai benar jika list berisi satu elemen. Kemudian ada is equal, yakni bernilai benar jika list L1 sama dengan list L2. Kemudian ada is member LX, adalah benar jika X adalah elemen dari list L. Kemudian ada is first LX, bernilai benar jika X adalah elemen pertama dari list L. Kemudian ada is last, bernilai benar jika X adalah elemen terakhir dari list L. Kemudian ada is NB, elemen L1, L2, bernilai benar jika jumlah elemen list 1 sama dengan jumlah elemen list 2. Kemudian ada is reverse, bernilai benar jika list L2 adalah kebalikan dari list L1. Kemudian ada is X, elemen ke N, dari LXN bernilai benar jika elemen X pada list L dan tepat berada di posisi N. Kemudian ada definisi dan spesifikasi konstruktornya. Konsolnya itu menghasilkan sebuah list dari list L dan E dengan E sebagai elemen pertama list. Kemudian ada cons B, yakni menghasilkan sebuah list dari list L dan E dengan E sebagai elemen terakhir list. Kemudian ada definisi dan spesifikasi selektornya. Yang pertama itu ada first element, yakni mengembalikan elemen pertama dari list L. Kemudian ada tail, yakni mengembalikan list tanpa elemen pertama dari list L. Kemudian ada last element, yakni mengembalikan elemen terakhir di list L. Kemudian ada head,
yakni mengembalikan list tanpa elemen terakhir di list L. Kemudian ada mid, yakni mengembalikan list untuk elemen yang berada di tengah list dengan syarat jumlah elemen dari list L harus bernilai ganjil. Kemudian ada definisi dan spesifikasi predikat. Is empty-nya mengembalikan nilai boolean jika benar, eh, jika list L-nya itu kosong. Kemudian is one element mengembalikan nilai boolean benar jika list L berisi satu elemen. Kemudian ada is equal, yakni mengembalikan nilai boolean benar jika list L1 sama dengan list L2. Kemudian ada is member, yakni mengembalikan nilai boolean eh, benar jika X adalah elemen dari list L. Kemudian ada is first, yakni mengembalikan nilai boolean jika X adalah elemen pertama dari list L. Kemudian ada is last, yakni mengembalikan nilai boolean benar jika X adalah elemen terakhir dari list L. Kemudian ada is NB elemen, yakni mengembalikan nilai boolean benar jika jumlah elemen list L1 sama dengan jumlah elemen list L2. Kemudian ada is reverse, yakni membalikan nilai boolean benar jika list L2 adalah kebalikan dari L1. Kemudian ada is X, elemen XLN, yakni mengembalikan nilai boolean benar jika elemen X pada list L tepat berada di posisi N. Kemudian definisi dan spesifikasi fungsi antaranya. Yang pertama ada sum, yakni menjumlahkan semua nilai elemen dari list L. Kemudian ada max 2, yakni mengembalikan nilai terbesar dari dua buah bilangan integer X dan Y. Kemudian ada fx2, yakni menghitung pangkat 2 dari sebuah bilangan X, bilangan integer. Kemudian ada STDV Setup, yakni menghitung pangkat 2 dari hasil pengurangan first element list L dengan average list L. Kemudian ada sum STDV Setup, yakni menghitung STDV Setup dari setiap elemen list L. Kemudian kita akan buka VSCode untuk melihat codingan yang telah saya buat. Kita akan mencoba untuk menjalankan kode programnya. Yang pertama kita buka folder praktikum 6. Kemudian kita ketik CLISP. Kemudian pada bagian ini kita akan memanggil kode programnya untuk melihat kode programnya berjalan atau tidak. Karena hasilnya sudah bernilai true, maka kita tinggal mengerjakan apa saja yang diminta pada bagian em, predikat.
Eh, kita akan bahas dari yang pada contoh yang pertama, yakni is empty list. Listnya tidak ada karena hasilnya bernilai true karena eh, is empty itu bernilai benar jika listnya kosong. Maka jika kita memasukkan listnya yakni is empty list 35 kita masukkan sebuah bilangan dua buah bilangan integer, maka hasilnya bernilai false karena tadi dia minta bernilai benar hanya jika listnya itu kosong. Kemudian ada is one element. eh is one element list 8 hasilnya bernilai true. Kemudian ada is one element list 89 yang hasilnya bernilai false. Karena is one element itu kan bernilai benar jika listnya itu hanya berisi satu elemen. List 8 kan hanya 8 saja elemennya. Sedangkan pada list 89 sudah ada dua elemen. Maka hasilnya akan bernilai false. Kemudian ada eh, is equal. eh, Listnya 3, 4, 5. Kemudian listnya yang kedua ada 1, 2, 3. Pada bagian ini bernilai false karena is equal itu benar jika list satu sama dengan list 2. Pada bagian ini list satunya 3, 4, 5, sedangkan pada list 2-nya itu 1, 2, 3. Sudah jelas berbeda. Kemudian yang kita lanjut ke contoh yang kedua itu ada is equal list 3, 4, 5. Kemudian list keduanya itu 3, 4, 5 juga. Maka akan keluar true karena list satu sama dengan list 2. Kemudian ada is member. Is member 3 listnya itu 2, 3, 4, 5. Bernilai true karena 3 itu merupakan elemen dari list
2, 3, 4, 5. 3 itu merupakan eh, elemen dari sebuah list L. List L-nya itu ada 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada kita masuk pada bagian is first 2, listnya 2, 4, 6, 8. Bernilai true karena is first kan benar jika X adalah elemen pertama dari list L. Elemen pertama dari list ini adalah 2. Karena bilangan pertama adalah 2, maka hasilnya bernilai true. Kemudian is last 8 dari list bilangan 2, 4, 6, 8. Keluarnya true karena pada bagian ini bernilai benar jika X adalah elemen terakhir dari list L. Bilangan terakhir pada list ini kan 8, maka hasilnya bernilai true. Kemudian kita lanjutkan pada bagian is first 6 dari list 3, 6, 9. Bernilai false karena 6 bukanlah bilangan pertama dari list ini. Bilangan pertama dari list ini adalah 3. Kemudian adalah is last 3 dari sebuah list 3, 6, 9. Bernilai false juga karena nilai terakhir dari list ini adalah 9. Sedangkan 3 adalah is first seharusnya. Maka hasilnya false. Kemudian kita lanjut pada bagian is and B elemen. Listnya itu 12, 25, 27, 19. Kemudian list yang kedua adalah 21, 78, 25, dan 2. Bernilai true. Karena pada bagian is and B elemen ini kan L1 dan L2-nya itu harus berjumlah sama. Kita hitung 12, 25, 27, dan 19 itu memiliki 4 buah bilangan integer. Kemudian di list yang kedua ada 21, 78, 25, dan 2. Juga memiliki 4 buah bilangan integer. Maka hasil yang keluar adalah true. Kemudian kita masuk pada bilangan pada is reverse. Is reverse itu kan bernilai benar jika L2 adalah kebalikan dari L1. Kita lihat L1-nya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian L2-nya juga 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa bernilai false? Karena list 2-nya bukan merupakan kebalikan dari list yang pertama. Kemudian contoh yang kedua itu ada is reverse list 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian list 2-nya itu ada 5, 4, 3, 2, dan 1. Bernilai true karena 5, 4, 3, 2, dan 1 merupakan kebalikan dari list pertamanya, yakni 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada is X elemen ke N, listnya itu 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 1, 1. Pada bagian ini kan is X elemen ke N dari LXN bernilai benar jika elemen X pada list L dan tepat berada di posisi N. Kita lihat elemen X-nya itu kan 2. Kemudian pada list L-nya itu kan pada list yang pertama dan tepat berada pada posisinya si N. Kita lihat hasilnya bernilai true karena bagian yang ini benar jika elemen X pada list L dan tepat berada di posisi N. Benar bahwa bagian ini merupakan elemen X pada list L dan tepat berada di posisi yang ke N. Demikianlah presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.